Halo para siswa kelas 11A, Smak Holis BPK Penabur. Pada kelas medis kali ini kita akan mempelajari medical device atau alat kesehatan. Alat kesehatan yang akan dibahas pada part ketiga ini adalah siring, paratus, sutur, dan sutur needle. Baik, kalau tadi kita mempelajari jarum suntiknya, maka di bagian yang ketujuh yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis siring atau spit. Kalau orang Sunda, spet mau beli spet gitu ya. Kalau ke apotik atau ke toko alkes. Nah, ini alat untuk menyuntik. Berbeda-beda tergantung apa yang akan disuntikkan. Yang pertama adalah gliserin siring. Ya, ini siringnya berukuran besar, kapasitasnya besar, bisa 20, 30, 50 sampai 100 mili. Ya, seperti ini. Ini kalau yang sekali pakai terbuat plastik ya, disposable. Nah, ini yang bisa berulang-ulang, bisa disterilisasi. Kapasitasnya besar. Ujungnya biasanya nanti bisa disambungkan dengan rectal tube, diisi cairan gliserin untuk menguras lambung. Ear siring ya. Volumenya 50, 75 dan 100. Ujungnya biasanya ada kanula khusus, agak melengkung untuk membersihkan rongga telinga. Untuk melunak, biasanya yang disuntikkan atau semprotkan adalah cairan untuk melunakkan kotoran atau juga bisa memberikan obat. Tuberkulin siring dan insulin siring. Keduanya memiliki ukuran 1 mili. Keduanya 1 mili ya. Kita lihat sekarang perbedaannya. Yang tuberkulin ini disebut tuberkulin siring. Ukurannya 1 mili untuk menyuntikkan tuberkulin untuk tes TBC ya. Bisa juga untuk menyuntikkan obat-obat lain yang diperlukan. Cirinya ini cc-nya kenaikan 0,1. Jumlah totalnya 1 mili. Sama juga dengan insulin, bedanya untuk insulin satuannya bukan mili tapi unit. Ya, ini 100 unit. Keduanya sama-sama 1 mili dan 100 unit. Ya, ini kita lihat dulu ya. Istilahnya ada injection. Ada injection needle, jarumnya. Kemudian ada siringnya atau alat suntiknya. Ini yang tidak disposable. Kalau disposable itu sekali pakai, biasanya udah ada jarumnya. Udah lengkap sama jarumnya. Ya, ini yang untuk insulin.
Nah, yang terakhir pada bagian alat suntik berarti kita harus mengenali juga aparatus etui. Ini untuk wadah alat suntik atau siring. Yang tadi ini siring. Ya, biasanya kan ini disterilkan. Setelah disterilkan, termasuk wadahnya juga ya disterilkan. Makanya itu terbuat dari logam yang tahan panas. Ini alat suntiknya, masukkan dalam wadah. Wadahnya inilah yang disebut aparatus etui. Suture needle atau kita sebut juga surgical needles adalah jarum untuk menjahit luka yang besar akibat kecelakaan atau pasca operasi atau pembedahan. Jarum ini terbuat dari stainless steel. Suture needles dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, baik yang lurus maupun yang kurva atau lingkaran. Satuan ukurannya dinyatakan dalam milimeter. Pemilihan jarum berdasarkan bentuknya ataupun ukurannya adalah berdasarkan tempat, jaringan, atau organ yang akan dijahit, atau juga berdasarkan kedalaman luka yang akan dijahit. Baiklah, kita akan beralih kepada materi alkes kelompok yang ke-10, yaitu sutur atau benang bedah. Benang bedah dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu adsorbable suture dan non-adsorbable suture. Adsorbable suture atau kita kenal dengan nama catgut adalah benang bedah yang dapat diabsorpsi oleh tubuh. Terbuat dari kolagen jaringan hewan, misalnya jaringan usus sapi atau submukosa kambing. Jika dijahit menggunakan catgut, maka tidak perlu lagi ada proses pencabutan benang bedah, karena benang akan menyatu dengan jaringan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah non-adsorbable suture, yaitu benang bedah yang tidak dapat diabsorpsi oleh tubuh. Jadi harus ada proses pencabutan benang pasca operasi atau pasca penjahitan. Benang non-absorbable suture ini terbuat dari linen, sutra, polipropilen, atau nilon.
Demikian video alat kesehatan bagian yang ketiga. Kita akan bertemu lagi pada penggolongan alkes lainnya pada video berikutnya.